Oke guys, welcome back with my YouTube channel Papa Cupang. Oke, kali ini gua mau bagiin tips seputaran ikan cupang. Oke, jadi banyak yang nanya, Bang, gimana sih eh, ikan cupang itu biar anakannya nggak mati setelah dipisahkan dari jantannya gitu. Bang, gimana sih caranya supaya burayanya nanti hasilnya banyak gitu? Banyak yang ini sebetulnya dirahasiakan ya. Ataupun banyak breeder yang belum begitu mengetahui gitu. Tipsnya yang pertama, oke, jangan lupa dulu subscribe kalian ya. Kalau kalian subscribe nanti kalian kudoakan murah rezekinya. Murah rezekinya. Nah, tuh. Bantu channel aku nih dengan klik tombol subscribe. Oke, gua tunggu. Subscribe dulu, subscribe. Subrek. Oke. Jadi yang pertama tuh tipsnya supaya buraya nggak pada mati. Ketika setelah dipijah dari jantan dan betinanya, dipisahkan jantan betinanya supaya dia bertahan hidup. Itu usianya tuh sangat rentan ya, usia seminggu itu sangat rentan. Jadi biar nggak mati itu yang pertama itu kalian harus menggunakan air endapan yang mengandung banyak oksigen. Bukan sekedar diendapkan gitu aja ya, didiamkan aja gitu. Tapi enggak, kita mainnya airnya itu diputar atau kalian dikasih aerator seperti ini. Nih bisa lihat, nih dia aeratornya, gelembung udara. Jadi kalian kalau ngebreed tuh airnya sebelum di tempat pemijahannya itu kalian siapkan dulu air yang udah digelembungin gini minimal 1 hari 1 malam. Oke, 1 hari 1 malam. Ini contoh aja ini ya, ini bekas air cacing ini. Atau bisa kalian buat gini seperti saya ini. Nah, airnya diputar tuh, diputar. Terus saya juga pakai filter lebih bagus lagi, bisa enggak juga, bisa pakai filter bisa enggak gitu ya. Kalau saya diputar dulu tuh, diputar kan. Jadi airnya ini mengandung banyak oksigen. Jadi kalau untuk buraya itu kan usia mudanya itu 1 sampai 2 minggu itu belum mengambil oksigen dari atas. Jadi dia butuh oksigen terlarut dalam air, oksigen terlarut namanya. Tuh. Ini kan ada oksigennya nih. Minimal 1 hari kalian endapkan. 1 hari diputar. Kalau saya proses pengendapannya gini, diputar. Oke, untuk selanjutnya yang kedua itu kalian menggunakan wadah yang luas dan airnya sejengkal. Dibuat sejengkal. Ini kira-kira 20 sentian. Sejengkal. Kalau saya pribadi dibuat airnya sejengkal. Supaya apa, Bang? Supaya kalau airnya banyak, tuh seperti ini. Airnya banyak, buraya itu geraknya yang pertama lebih leluasa, yang kedua kalau air banyak itu bakterinya ngendap di bawah ataupun kotor-kotorannya ngendap di bawah. Jadi yang air bagusnya itu banyak, air yang baik untuk ikannya itu banyak gitu. Tuh, kotor-kotorannya di bawah dia kalau untuk buraya kan. Nih contoh buraya saya yang Avatar Cooper nih. Nih contohnya. Ini cuma satu indukan ya, ini banyak banget nih anaknya. Sekali kawin aja nih. Ini Avatar Cooper. Tuh. Airnya tingginya segini. Nah, ya seginilah, sekitar 15 cm. Ini pun karena styrofoamnya nggak nyampe sejengkal tinggi airnya. Tuh. Jadi airnya saya buat full. Tuh, hampir full kan. Jadi dia perkembangan burayanya ini cepat dia karena airnya itu banyak.
dan bakterinya pun juga gampang mengurai kalau air banyak itu. Beda kalau kita buat airnya seperti ini. Nih, ini karena ikannya sedikit jadi saya taruh di sini saja. Dari awal perkawinan saya taruh di sini aja. Ya ada cuman 20 ekoran tuh. Oke. Nah, tuh, saya pakai airnya air tinggi ya. Tuh, penuh. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu kalian harus kasih pakannya itu minimal sehari sekali. Minimal. Minimal sehari sekali. Pakai apa, Bang? Kalau saya pakai Artemia. Kalau usia 1 minggu ke bawah, 1,5 minggu ke bawah, itu saya pakai Artemia. Kalau udah 1 minggu lebih, 1 minggu ke sebulan, gitu saya pakai kutu air. Ya, kutu air. Saya anjurkan Artemia atau kutu air. Kenapa nggak pakai kuning telur, Bang? Kalau pakai kuning telur itu risetnya nggak jelas ya, nggak jelas ya. Belum jelas risetnya dan belum itu pengebritan di zaman dahulu tuh. Sebelum ada Artemia. Sekarang udah mau canggih. Pakai Artemia. Ya, kalau nggak ribet-ribet kalian nyarinya, pakai Artemia, oke? Eh, kalau kalian di daerah kalian banyak kutu air, pakai kutu air, oke? Dikasih makan, yang pertama air, yang pertama tadi air endapannya diputar, yang kedua tinggi airnya harus banyak ya, jangan sikit. Kalau sikit dia tuh rentan mati. Jangan diusahakan jangan di ember, di baskom besar gitu jangan ya. Karena kalau pengalaman saya kalau ditaruh baskom yang ember yang bulat gitu, itu mati satu-satu dia, mati satu-satu. Usahakan styrofoam atau box kulkas kalau masih buraya. Kalau udah besar dia tuh tahan dia. Oke. Yang ketiga tadi saya bilang pakannya. Pakannya pakai Artemia dianjurkan dan kutu air. Yang lebih diutamakan pakai Artemia. Kenapa Bang pakai Artemia? Karena ukurannya tuh lebih halus dari kutu air. Lebih halus. Oke. Itu aja tips dari saya. Gimana caranya supaya buraya kalian itu banyak terus breedannya. Nih, gua kasih contoh ya. Gua sekali ngebreed itu kalau satu pasang itu anaknya banyak-banyak ya. Nggak sikit dia. Buktinya mana Bang? Ini kita buktikan. Ini jadi ini satu pasang ini ya. Bukan banyak ini sekali kawin nih. Sekali kawin segini jumlah anaknya tuh, banyak banget nih. Tuh. Tuh. Ini satu pasang ya, bukan bukan 2 pasang, 3 pasang itu enggak. Tuh, nih contohnya juga. Ini udah sebagian udah saya panen. Ini satu pasang ini sekali kawin. Kalau kalian ngikuti tipsnya tadi, insya Allah lah buraya kalian sebesar ini. Apa sebanyak ini, sorry. Ini juga sekali kawin nih, sekali kawin. Satu pasang cuman, nggak banyak-banyak. Satu pasang tuh anaknya banyaknya. Ini sekitar 700 ekoran nih. Nih juga satu pasang nih. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Banyak banget anaknya satu pasang. Tuh. Mana lagi? Nih. Ini satu pasang nih. Ini kalau kalian lihat nih banyak ini anaknya. Ini Avatar Cooper nih. Satu pasang juga. Mana lagi ya? Di belakang lagi kalau kalian lihat. Ini juga satu pasang, tapi ini sedikit. Tapi ini dari bisa bilang banyak ini. Ini 300-400 ekoran nih. Ini satu pasang juga. Ini juga, nih satu pasang. Tuh. Nih satu pasang. Ini satu pasangnya kemarin niat nggak niat nih. Ngebreed dadakan. Ini juga satu pasang tuh, bisa kalian lihat tuh. Blue rimnya satu pasang. Ngeri anakannya. Nih juga tuh. Satu pasang. Tuh, bisa lihat.
Ini juga satu pasang. Ini juga satu pasang tuh kalau kalian lihat. Nih, ini udah banyak yang mati nih. Ini satu pasang juga nih. Ini satu pasang. Tuh. Ini udah saya panen separuh. Jadi gitu ya. Kalian tadi udah lihat kan? Tuh anakan gua satu pasang aja. Itu luar biasa banyaknya. Satu pasang. Jadi itu tipsnya tuh. Yang pertama itu air. Airnya tuh harus diputar. Ini sebenarnya rahasia ini, rahasia pabrik ini. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalian harus subscribe ya. Oke, subscribe ya. Yang pertama itu airnya harus diputar. Supaya apa bang? Supaya mengandung oksigen yang tinggi. Atau dikasih aerator, ditaruh di bawah aeratornya tuh biar airnya tuh berputar ya, biar mengandung oksigennya tinggi. Jadi anaknya tuh banyak yang hidup, nggak mati satu-satu. Yang kedua tadi saya bilang airnya harus tinggi di tempat yang lebar, jangan di baskom atau di ember-ember, di ember apa gitu kurang bagus, itu nanti anaknya mati satu-satu juga. Yang ketiga tuh pakan itu pakai artemia atau kutu air, oke. Yang keempat, oh ya ada satu lagi yang keempat itu kalian harus pakai indukan yang usianya matang. Usia berapa bang? 4,5 bulan sampai ke 7 bulan itu paling produktif itu. Jangan 4 bulan ke bawah. Kalau 4 bulan ke bawah itu anaknya nanti kerdil-kerdil, kecil-kecil, anaknya lama mutasinya, itu rugi di waktu kita, gampang mati juga ya. Usianya itu 4,5 bulan ke atas supaya anaknya kuat, strong, dan banyak gitu. Oke, jadi itu aja tips dari gua. Semoga bermanfaat. Tapi kalian harus subscribe ya. Ini udah gue bongkar rahasia pabrik gua nih. Ya, rahasia pabrik ini. Kalian harus subscribe sekarang. Gua doain lu murah rezeki. Oke? Murah rezeki dan tambah ganteng-ganteng. Oke? Thank you. See you guys.